Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Resma Minarti dari kelas E2 Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Tujuan Hidup Manusia dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Yang pertama ada tujuan hidup manusia. Tujuan hidup sendiri diartikan sebagai suatu paduan bagi diri sendiri dalam menjalani kehidupan. Hal ini berguna untuk membentuk cita-cita serta menemukan makna di balik diri kita sendiri menjalani hidup. Selain itu, dapat membantu kita dalam mengambil berbagai keputusan dalam hidup, baik skala kecil maupun besar. Selanjutnya ada langkah menemukan tujuan hidup yang baik. Yang pertama ada fokus pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Menurut seorang pakar bernama Patrick Ness, kita tidak menulis kehidupan kita dengan kata-kata, melainkan kita mengukirnya dengan tindakan yang menurut kita penting yang dilakukan. Yang kedua ada coba untuk menanyakan 3 pertanyaan utama ini untuk menentukan tujuan hidup kita. Menanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apa warisan atau legacy yang ingin saya tinggalkan untuk orang-orang di sekitar saya ketika saya sudah tidak ada lagi. Yang kedua, ada apa yang akan orang lain katakan tentang saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang ketiga, ada apa perbedaan yang harus saya buat dari kehidupan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir ada menjauhi media sosial untuk sementara waktu. Karena koneksi yang terlalu berlebihan dengan media sosial kemungkinan tidak untuk terus-menerus terpapar dengan kehidupannya orang lain. Selanjutnya ada cara agar kehidupan yang kita jalani berarti. Yang pertama ada menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu itu, mulailah menciptakan sesuatu yang nantinya dengan bangga akan kita sebut sebagai karya kehidupan kita. Contohnya seperti melukis, menggambar, membuat puisi, membuat buku, atau ada juga yang membuat bisnis, seperti itu. Yang kedua ada berhubungan dengan orang-orang sekitar. Kehidupan kita akan sangat berarti ketika kita hidup dengan orang-orang terkasih yang kita cintai dengan sepenuh hati. Yang ketiga ada membantu orang lain yang membutuhkan. Kita akan merasa semakin bahagia dengan kehidupan kita ketika kita merasa bahwa kehadiran kita di dunia benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat ada menyadari bahwa kehidupan ini hanya berlangsung satu kali. Dengan menyadari betapa berharganya kehidupan ini, kita akan lebih hati-hati dalam menentukan pilihan, membuat keputusan, dan benar-benar menikmati kehidupan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada dalil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 5, yaitu tentang tujuan hidup manusia. Al-Quran Al-Karim telah memaparkan dengan sangat jelas, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan selanjutnya ada peran pendidikan dalam tujuan hidup manusia, yaitu tujuan hidup manusia selalu bersinggungan dengan tujuan pendidikan Islam yang pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Munzir Hitami berpendapat bahwa tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia. Walaupun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup yang lain dilihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengisyaratkan tujuan hidup manusia, sekaligus tujuan pendidikan terdapat beberapa macam tujuan termasuk tujuan hidup yang bersifat teleologik, yang berbau mistik dan takhayul. Dapat dipahami karena mereka menganut konsep ontologi positivistik yang mendasar kebenaran hanya kepada empiris sensual, yakni sesuatu yang teramati dan terukur. Selanjutnya, tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu mencetak pribadi-pribadi hamba Allah yang tertakwa kepadanya dan dapat meraih kehidupan yang berbahagia dunia akhirat. Tujuan hidup dalam Islam inilah yang dapat disebut sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan pada peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan.
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dana atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Tujuan hidup manusia ada dua, sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba, dalam konteks hubungannya dengan Rob, maka manusia itu adalah hamba. Hamba erat kaitannya dengan ibadah, bahkan keberadaan manusia itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Yang kedua adalah manusia sebagai khalifah Allah. Dalam konteks hubungan dengan Robnya, manusia adalah hamba Allah. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta, ia adalah khalifah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah atau pemimpin di alam semesta. Ada contoh tujuan hidup. Tujuan hidup seseorang itu tentu bisa berbeda-beda. Tujuan hidup kita dan orang lain berbeda. Di dunia modern, seseorang yang sudah mengetahui dan menemukan tujuan hidup dinilai memenuhi kriteria hidup bahagia. Namun pada kenyataannya, tidak mudah bagi siapa saja yang sudah mengetahui makna hidup untuk menemukan kebahagiaan. Contohnya seperti yang pertama ada mengenal diri sendiri, belajar dan terus-menerus, mengenali minat dalam diri, menemukan pedoman hidup, merawat diri sendiri, merasakan semua rasa, membuat fondasi kehidupan pribadi, dan yang terakhir ada menemukan keindahan di dalam hidup. Terima kasih. Hanya segitu yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.